so Inggris deh. Kayak, bisa nggak bahasa Indonesia aja? Pernah sih katanya kenapa komennya pakai bahasa Inggris padahal kita hidup di Indonesia. Kayak gitu. Habis itu ada bapak-bapak nyeletuk, kayak tinggal di mana Garang kayak gitu. Itu kan salah satu yang potensial untuk dijadikan wisata kan. Kenapa kita nggak seterkenal kayak Thailand? Thailand juga ada pasar terapung. Oh iya bener. Kok kita kalah saing gitu loh. Nasi kuning. Kamu tahu nggak? Ternyata nasi kuning itu bahasa Inggrisnya bukan yellow rice. Tapi lagi diartiin satu-satu ya. Taylor Swift. Taylor Swift. That's right. Yang aku ingat aja nih. Ya. A big black buck beat a big black bear, but a big black bear beat a big black buck back. Iya. Itu panjang banget gitu, gak ada yang lebih singkat. Aku udah kayak oh my god. Komunitas ini bisa jadi safe place gitu ya untuk belajar bahasa Inggris. Atau kalau ikam orang Banjar, Jadi ikam harus ikut komunitas syarat Inggris. halo, welcome back to Ruang Tunggu Podcast. Kali ini Rindy udah excited banget karena kita bakal ngobrol lagi sama perempuan hebat. Ini adalah representasi dari salah satu komunitas yang luar biasa sekali di Kalimantan Selatan, dari komunitas Harad Inggris. Ada Gita di sini. Halo Gita. Halo Rindy. Kita bakal ngobrolin soal bahasa Inggris bareng Gita ini ya, karena banyak banget keresahan. Tentunya mungkin dari aku dulu ya Git ya. Gimana sih caranya ngubah, kayak aku tuh pengen bahasa Inggris, pengen cus yang tanpa mikir lagi ngomong bahasa Inggrisnya, tapi mindset aku tuh ngepikir kayak aku takut salah. Aku takut salah grammar atau salah kosakata, atau bahkan aku nggak inget. Gimana ya dari awal nih Git untuk ngubah mindset orang-orang di luar sana, sanak-sanak subarataan yang takut gitu kalau pengen ngomong pakai bahasa Inggris. Oke, kalau dari aku sendiri sih ya Rin, itu pertama aku juga ngerasain nih kayak yang Rindy rasain, takut dijudge, apalagi kan pas ngomong itu udah salah grammarnya nih, terus ngomong bahasa Inggris pasti dijudge udah nih sama orang, ih sok Inggris banget gitu bla bla bla. Tapi ternyata aku dari situ menemukan ada banyak yang merasakan seperti aku dan seperti Rindy tadi nih. Jadi dari situlah kami sadar bahwasanya lingkungan nih nomor satu untuk sebagai support ya penyokong kita berbicara bahasa Inggris. Oke, gitu sih, menarik. Rin. Lingkungan ya, berarti harus mencari teman-teman yang support juga untuk ngobrol bahasa Inggris. Tapi kadang kalau aku ketemu kamu aja ya hari ini, karena aku tuh ngerasa kamu oke gitu udah bahasa Inggrisnya, tapi aku tetap minder. Walaupun aku udah ada di lingkungan yang bisa pakai bahasa Inggris, tapi kalau ada perasaan minder sendiri tuh, Git. Pernah nggak sih kamu ngerasain, dan gimana cara ngatasinnya ya biar bisa berbaur, nggak apa-apa ngobrol pakai bahasa Inggris walaupun bahasa Inggris aku masih cetek gitu mungkin. Aku pernah sih di ruangan yang dimana orangnya jago-jago bahasa Inggris. Iya, itu yang maksud ya kan. Kita Gimana gitu sendiri merasa apa ya, insecure gitu ya dari orang-orang. Tapi sebenarnya itu cuma ada di pikiran kita, orang lain gak mikirin itu, Rindy. Iya, jadi ya udah kita ngobrol aja, justru mereka akan engage dengan kita dan mereka akan lebih suportif loh. Dan biasanya kan kalau orang sudah sefrekuensi nih, orangnya bisa bahasa Inggris, kita mau ngobrol gimana pun gak akan dijudge, Rindy. Jadi it's okay, jangan pikirin apa yang dipikirkan orang lain, pikirin apa yang kamu pikirin aja. Berarti nggak apa ya kalau misalnya lagi ngobrol tuh agak gagah gugu gitu kan, agak mikir-mikir dulu bahasa Inggrisnya apa yang pengen diucapin tuh nggak apa-apa banget ya gitu ya. Itu deh kayaknya pentingnya untuk nemuin dulu lingkungan yang nggak ngejudge gitu ya. Betul. Wow, nggak ngejudge. Tapi kalau misalnya itu kan ada di lingkungan yang offline kita ketemunya. Kalau ada di online terus ada lah ya netizen, orang nggak yang kita kenal ngatain, bukan ngejudge lagi, tapi dia tuh benar-benar udah ngatain gitu loh. Kayak so Inggris deh. Kayak, bisa nggak bahasa Indonesia aja? Kamu pernah nggak sih dapat kayak gitu di awal-awal, atau bahkan sampai sekarang masih sempat dapat kayak gitu? Pernah sih, katanya kenapa komennya pakai bahasa Inggris padahal kita hidup di Indonesia. Kayak gitu. Aku tuh pernah dulu ya, Iya. aku tuh belanja, kalau nggak salah belanja baju di pasar. Habis itu aku kayak ya udah refleks gitu loh Git, aku bilang thank you gitu, karena yang jual juga masih muda. Habis itu ada bapak-bapak nyeletuk, kayak tinggal di mana Garang kayak gitu. So aku kayak kepikiran sebenarnya di jalan pulang itu kayak kesel ya, tapi kayak nggak bisa disalahin juga. Tapi itu adalah salah satu contoh bener-bener lingkungan yang nggak support mungkin ya, masih ngejudge. Ini kamu pernah nggak ada di kondisi yang seperti itu?
Aduh, kayaknya enggak pernah ya Rindi ya. Wow, bagus, good for you. Ya, jadi agak kaget bilang thank you. Aku soalnya juga sering bilang thank you meskipun kayak belanja ke pasar. Refleks thank you kan biasa aja ya thank you itu. Orang kirim pesan aku bilang thank you. Iya benar, kayak Gitu. pasti udah yang ya udah masih very very basic gitu. Iya. Benar. Tapi kalau misalnya dapat kayak gitu, kamu ngerasanya gimana? Apa yang harus kita lakuin? Ya udah sih tetap jadi diri kita aja gitu ya, soalnya kalau orang kayak gitu berarti ya udah itu representasi diri dia gitu kayak gitu, tapi kita tetap seperti ini. Oke. Kalau mau lebih pede ya udah ngomong aja Inggris, nggak usah pikirin apa yang kata orang lain. Oke, that's why ada motivasi dan juga lingkungan yang sangat-sangat berperan penting gitu ya. Betul. Seberapa penting sih Git dari 1 sampai 10 untuk nemuin lingkungan yang bisa bikin kamu tuh grow, Englishnya juga bakalan berkembang dan kamu nyaman ada di tempat itu. Aduh, kayaknya 100 deh Rin, 100/10. Bener. Iya. Dan kamu udah nemuin tempat itu? Udah dong. Udah. Wow, Iya. boleh di-spill nggak nih di mana tempat kamu kayak ngerasa ini safe place aku untuk ngobrol bahasa Inggris? Oke, tentu aja di komunitas aku sendiri ya, itu komunitas Harat Inggris nih teman-teman. Wow, ini udah kita mulai ya. Ternyata di Kalimantan Selatan juga nggak usah bingung nyari lingkungan yang ternyata kalau pakai bahasa Inggris udah lumrah gitu. Bahkan Lumrah. mungkin kalian kalau lagi kumpul-kumpul cas-cis ngobrol bahasa Inggris gitu ya. Ngobrol bahasa Inggris Iya dong. benar. Iya. Berarti udah ada di Kalimantan Selatan, namanya adalah Harat Inggris. Ini Harat Inggris kamu udah mulai join mulai kapan gitu? Aku Harat Inggris itu sebenarnya kan berdiri dari 2022 nih. Didirin oleh kakak tingkat aku namanya itu Eserina Mulyani sama Dewi Agustina. Kemudian setelah mereka 1 tahun memimpin itu kan, kemudian Harat Inggris itu juga udah pernah menang pemuda pelopor tuh di tahun kepemimpinan mereka bidang pendidikan, juara 1. Wow, dan Iya. yang dibawa adalah Harat ide Inggris, Harat Inggris ya ini. oleh Kak Esther gitu tahun dulu. Nah dari situ kan karena kami saling mengenal ya, jadi ditariklah aku ikut Harat Inggris. Oh, oke. Dan joinnya itu di tahun 2024. Jadi sampai sekarang udah 1 tahun lebih kepemimpinan aku di 1 situ. tahun lebih kepemimpinan. Oke, ada di Harat Inggris yang base-nya di Kalimantan Selatan. Selama 1 tahun kamu udah di Harat Inggris, kamu bisa ngelihat nggak sih sebenarnya challenge apa aja yang dihadapin sama pemuda mungkin yang ada di Kalimantan Selatan terkait bahasa Inggris ini? Challenge yang paling besar tuh apa sebenarnya? Oke, challenge yang paling besar. Aduh, ini kayaknya yang pertama tadi dong kita obrolin. Oh ya. Itu adalah lingkungan tadi, Rindi. Lingkungan Iya, ya, benar. mereka itu nggak punya teman-teman yang mendukung mereka untuk belajar bahasa Inggris. Bahkan kayak pesertanya itu loh, ada yang dari Barabai, Batu Licin. Iya. Karena katanya mumpung lagi liburan pas lihat di IG ada event gitu mereka ikut. Jadi Oh, iya, kaget iya. juga pas setiap kegiatan itu ada dari Batu Licin, ya dari Handil Bakti bisa jauh gitu loh. Tapi kami pusatnya biasanya di kafe-kafe yang mendukung UMKM gitu, Rindi. Oke, jadi untuk menjawab challenge itu kalian ngadain event itu harus jadi anggota kah untuk join di eventnya atau kalian terbuka? Terbuka, Rindi, terbuka untuk masyarakat umum nih di Banjarmasin, misalnya pemuda-pemudi, bahkan pelajar pun juga ada yang ikut nih. Nah jadi nama program kami itu termasuk core program ya, namanya English Circle. English Circle. Yes. Itu apa tuh? English Circle itu perkumpulan, namanya sesuai namanya English Circle, lingkaran bahasa Yes, Inggris. benar. Jadi biasanya kita itu kayak forum group discussion gitu sih, Rindi, membentuk lingkaran kan, terus nanti ada topik-topiknya. Oke. Dan yang nge-lead discussion itu 1 orang. Ada topik nih, nanti semuanya bakal mikir tentang topik itu, nanti baru sampaikan pendapatnya dan lain sebagainya. Oh, oke. Jadi menarik sekali sih. Ini satu topik ya kan. Kalau ditanya pendapat dalam bahasa Indonesia aja kayaknya bakalan susah juga. Makin-makin pakai bahasa Inggris. Tapi karena ada balik lagi nih sama lingkungan yang saling suportif, gak ada yang ngejudge. Jadi bakalan lebih bebas berekspresi, bebas berpendapat juga di situ ya. Tentu. Boleh. Tapi kan aku belum pernah ikut ya, atau teman-teman di luar sana juga masih belum pernah ikut dan takut salah gitu. Apalagi ngebahas satu topik yang mungkin otak kita jadi kayak bekerja keras gitu untuk memikirkannya, enggak dong. kata-katanya apa yang mau diobrolin, salah-salah ngobrol. Dan menurut kita nih seberapa penting untuk ngelakuin kesalahan-kesalahan tersebut sampai akhirnya nanti ya udah nggak apa-apa, diterima aja kesalahannya dan dari kesalahan itu akhirnya belajar. Pernah nggak yang kayak ya udah nggak apa-apa, ngobrol aja sesalah apapun grammarnya, kalian ngobrol aja seberantakan apapun gitu. Iya kayak gitu sih. Tapi kalau ada yang takut, kita open aja ke Google Translate misalnya. Tapi ada aturannya kan biasanya di sini. Let's create supportive environment ya for everyone. Terus
create seperti pertama ya rule-nya. Kemudian yang kedua highly recommended to use English. Even if you cannot, kayak kamu bisa pakai Google Translate gitu. Misalnya takut nih, jadi Bener. kan udah pasti benar itu kalau dari Google Translate. Terus tadi kata Rindi topiknya tuh takut susah gimana ya? Iya. Nah kebetulan topiknya ini bukan yang susah-susah amat, karena ini Gimana sih contohnya? sering kita alami di kehidupan sehari-hari. Contohnya itu adalah topik tentang Banjaris culture, budaya Banjar. Jadi pertanyaannya tuh kayak gini aja, kayak what is your favorite Banjaris dish? Misalnya makanan favorit nih apa? Misalnya nasi kuning. Kamu tahu nggak? Ternyata nasi kuning itu bahasa Inggrisnya bukan yellow rice, tapi lagi diartiin satu-satu ya. Iya, tapi misalnya rice with turmeric bla 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 bla. Jadi kita sebutkan ingredientsnya sampai orang tuh bisa membayangkan rasa dari nasi kuning itu. Jadi kayak kita presentasiin apa hal yang kita suka dan juga membuat orang lain suka gitu ya. Jadi kan nggak susah ya, karena dekat atau enggak nanti kita kayak yang versus aja, misalnya kamu tim stir porridge or not stir porridge, bubur diaduk atau nggak diaduk. Nah jadi kan orang mikirin, nanti kayak ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu. I see. Jadi nggak susah. Bener, kayaknya udah baru di spill dikit aja sama kita kayak udah asik banget nih ya. English Circle. Wow, ini menarik banget dari Harat English salah satunya. Terus aku juga pengen nanya nih Git, kadang mungkin kalau ada di perkumpulan gitu ya, kita nggak bisa tahu apa yang dipikirin sama orang-orang. Apalagi pertama kali, first time gitu, di otak tuh udah ngobrol kayak oke, ini nasi kuning yellow rice, aku nggak tahu bahasa Inggrisnya gitu. Banyak banget kayak oke, ini aku paling bodoh di sini mungkin pemikiran seperti itu. Kayak self talk yang aku nggak bakalan bisa bahasa Inggris atau or something gitu. Kalau misalnya teman-teman di luar sana banyak banget yang kayak pemikiran-pemikiran di dalam dirinya tuh oke, kayaknya aku nggak bisa, aku cuma sampai sini doang bisanya, yang hebat cuma orang lain gitu, gimana sih? Nah jadi kami tuh ada sistem gitu Rindi, jadi kalau kita ngisi, kan kita pendaftarannya melalui Google Form kalau mau ikut. Nah di Google Form itu kita ada submit level bahasa Inggris kita. Jadi bisa quick test gitu di Google, ada kami sediain linknya kan. Nah nanti kami akan membagi mereka berdasarkan level kecakapan bahasa Inggrisnya tadi. Jadi karena kita berada di lingkungan yang sama nih, jadi kita nggak akan merasa insecure tadi karena sama nih levelnya. Jadi mereka akan saling mengencourage lah pokoknya gitu. I see. Jadi emang disesuaikan sama levelnya masing-masing dan nantinya bakalan naik level juga ya. Iya, nanti baru digabung gitu. Oke. Jadi nanti benar-benar dikelompokin gitu sesuai levelnya. Baru berarti kalau udah levelnya sama-sama, ngobrolinnya topiknya yang bisa diobrolin semuanya gitu. I see. Git, kamu paling suka lagu apa kalau bahasa Inggris? Aduh, lagu ya. Penyanyi deh atau lagu? Aduh, Rindi tahu nggak ya, soalnya ini aku tuh suka penyanyi lama gitu loh. Ya, lawas ya. Ya, misalnya Michael Learns to Rock, misalnya kayak gitu. Aku nggak tahu ya. Ya kan, makanya karena itu bener bagus mungkin genre kayak. Mungkin lagu Westlife tahu. Nah, ya kan. Westlife. Ya mungkin karena masih sampai sekarang masih eksis ya Westlife. Bener. Aku tuh tahu dari mamaku karena mamaku itu dulu kerja di toko rental kaset gitu. Jadi aku tahu lagu-lagu lama gitu. Bener. Berarti dari dulu kamu udah ngedengerin lagu-lagu Inggris juga ya? Iya. Kalau aku tuh paling suka, kamu pasti tahu. Ya apa? Taylor Swift. Aku suka banget sama Taylor Swift dan lagu-lagunya, pakai bahasa Inggris semuanya. Bahkan penyanyi Indonesia yang sekarang udah go internasional, Mbak Niki. Kan? Aku suka banget nyanyiin. Nah, banyak yang ngira karena aku tuh suka dengerin lagu Inggris, aku suka nyanyi pakai bahasa Inggris, orang bilang tuh kayak pasti Rindi bahasa Inggrisnya bagus gitu. Asumsinya seperti itu, tapi ternyata tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah gitu. Aku masih yang basic tapi karena saat ini aku belum gabung komunitas, dan aku juga belum mendapatkan lingkungan yang benar-benar support untuk nyanyi tuh aku gitu. Untuk hafalin lirik tuh aku tapi aku sekarang udah ada di tahap yang kayak aku pengen dengerin lagu Inggris, dengerin lagu Taylor Swift tanpa lihat lirik dan aku paham. Langsung ngedengerin gitu ya? Langsung ngedengerin dan paham. Jadi nggak usah kayak ngeliat translate, nggak usah lihat lirik. Kadang kan ada orang yang kayak emang dengerin aja, atau harus lihat visualnya atau harus baca dan lain-lain. Aku tuh pengen sekarang yang di tahap ngedengerinnya aja. Kalau kalian tuh di Harat Inggris ada itunya nggak? Kayak
beberapa teknik pembelajaran mungkin yang bisa disatukan untuk yang suka dengerin lagu ini, untuk yang suka nonton film bahasa Inggris ini ya. Atau ada tips lain yang cara seru lah ya untuk belajar bahasa Inggris? Oh ya, tadi kan satu aja nih program Harat Inggris yang aku mention ya. Sebenarnya ada nih yang kayak Rini tadi, kayak itu namanya kelas Harat Inggris. Nah, itu kelas Harat Inggris. Okay. Jadi ada kelas beramian, itu di situ bisa ada kelas TOEFL. Nah, jadi di kelas TOEFL tadi lah kayak ada listening, ada reading. Oh, kelas TOEFL. Oh, benar. Situ ada sectionnya ya? Iya, ada. Ya, betul gitu, Rindi. Dan kalau untuk TOEFL itu kalian kelasnya berkelanjutan juga kah? Atau kayak oke, hari ini kita belajar reading, atau udah kita bakal semua sectionnya untuk dipelajarin TOEFL-nya? Oh, satu-satu sih. Misalnya hari ini listening, mungkin minggu depannya reading gitu. Dan kita ada tutornya juga. Oke, kan balik lagi tadi aku nyanyi sendiri, ngapalin lirik sendiri. Sebenarnya menurut Gita seberapa efektif kalau misalnya aku yang awalnya tuh belajarnya sendiri, mungkin aku tes yang ngerjain kuis Duolingo tiap hari sendirian doang, tapi sama versus kalau kita tuh ada di komunitas gitu. Pernah nggak kamu dulu mungkin sebelum gabung komunitas kamu belajar bahasa Inggrisnya sendiri gitu, tapi setelah gabung komunitas ini loh yang aku rasain. Oh iya, paham. Ya sebenarnya lebih efektif sama komunitas ya, karena kita ada berbagai topik bareng gitu ya. Misalnya di Harat Inggris sendiri itu kita kan sama member kan, aku kan harus menjalin kekeluargaan ya sama member aku. Biasanya kita itu ada weekly meeting, tapi kita bilangnya bukan weekly meeting sih, weekly fun meeting. Biar kedengeran meeting. Iya, jadi kayak di situ kita ada daily report atau weekly report lah kehidupan sehari-hari member. Live update. Ya live update ya, tapi bahasa Inggris gitu. Nah, jadi kan asik. Kamu sibuk ngapain nih, tapi bahasa Inggris gitu. Kita presentasi loh pakai PPT misalnya kayak gitu, dikasih gambar. Oh, gitu ya. Kalau misalnya nih teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk daftar ke komunitas, ada nggak tips yang belajar atau bisa live update sendiri tapi ke diri sendiri gitu? Nah, itu kan journaling or something. Menulis sih ya, journaling bisa sih kayak gitu. Dear diary. Today I feel itu. Tapi boleh gak sih pre-writing aja gitu kayak? Iya boleh, tapi jadi ya writing sebenarnya produktif sih. Tapi akan lebih baik kan diiringi dengan produktif skill yang lain seperti speaking gitu. Oh, kalau speaking menurut kamu yang paling efektif untuk ngelatihnya tuh apa? Apakah harus ngobrol? Atau kamu ada rekomendasi kalau di rumah sebenarnya bisa sih speaking sama AI, atau kayak kamu teleponan aja gitu sama AI sama AI. Kalau speaking ya ada satu teman misalnya gitu ya, kalau nggak di komunitas teman ya, untuk belajar bahasa Inggris bareng, speaking bareng tanpa dijudge, diskusiin topik-topik gitu bareng kan. Kita diskusi ini yuk bla bla bla. Terus juga kan aku anak debat ya dulu ya. Jadi seringnya tuh sama teman aku biasa kita namanya case building ya, bahas mosi gitu. Tapi dalam bahasa Inggris. Bahas mosi dalam pakai bahasa Inggris itu kalian pakai teknik writing juga nggak? Soalnya aku tuh pernah dengar katanya kalau kita nulis tangan itu bakalan lebih lengket di kepala kita gitu. Aku mungkin ada kosakata baru, kita belajar kata baru, atau seluruh yang kita tulis tuh bakal lebih ngerasuk gitu. Nah kalian tuh pakai itu nggak kayak di Harat Inggris, kayak kita harus nulis dulu deh gitu baru ngobrol? Iya, itu sebenarnya ada juga nih kami yang kayak gitu nih, karena biasanya untuk orang yang tidak terbiasa speaking, mereka harus nulis dulu. Jadi nggak apa-apa pakai Google Translate atau kita bareng-bareng translate-nya, terus habis ditulis baru di speak ya kan. Nah, itu it's okay. Oke, kalau misalnya itu udah nulis, udah ngobrol, tapi kan kita nggak bisa ketemu sama teman-teman komunitas tiap hari gitu ya. Yang bisa kita lakuin gitu biar konsisten sama bahasa Inggris kita di kehidupan sehari-hari itu apa yang kamu lakuin gitu sebenarnya? Do what you love sih pastinya ya. Kayak Rindi tadi kan sukanya nyanyi ya. Bener. Jadi nyanyi aja dalam bahasa Inggris itu kan secara nggak langsung nambah kosakata kan ya. Misalnya kamu suka nonton film, nonton film bahasa Inggris, tapi yang mungkin jangan subtitle Indo, subtitle English. Atau ini nggak sih kayak HP-nya setting ke bahasa English, betul. Kalau gitu. ambil uang di ATM pakai English gitu. Jadi langsung panik nanti. Agak ini ya berisiko ya. Ini kalau salah narik uang gimana? Salah transfer gimana? Ya, itu kan takut kan, dari takut tapi jadi terbiasa nanti. Iya bener banget. Terus tadi kita juga mention bahwa komunitas ini bisa jadi safe place gitu ya untuk belajar bahasa Inggris. Betul. Ini kamu merekomendasikan banget gak untuk teman-teman gabung ke Harat English? Kira-kira waktu yang tepat untuk
masuk komunitas atau belajar bahasa Inggris tuh kapan? Karena aku ngerasa kayak oke, nanti abis lulus SMA aja deh belajar bahasa Inggrisnya, atau oke, nanti kalau aku udah gabung komunitas aja deh aku baru mempelajari dari awal, atau oke, nanti kalau udah mau apply kerja baru belajar bahasa Inggris. Nah ini nih, aku tuh sempat ngerasa kayak ada beberapa waktu yang aku mikir nanti dulu deh gitu. Atau aku ngerasa kayak aku menunggu waktu yang tepat untuk belajar bahasa Inggris. So sebenarnya waktu yang tepat untuk belajar bahasa Inggris, untuk aplikasi bahasa Inggris itu ada nggak sih? Atau ya udah mulai aja dulu sebenarnya? Aku lebih setuju sama yang kedua ya, mulai aja dulu itu, daripada kita prokrastinasi terus menerus. Dan sekarang kan mumpung lagi liburan. Iya, liburan. Masih 2 bulan nggak sih kalau anak-anak kuliah ya, liburnya lumayan lama, mungkin bisa dimulai sekarang aja. Mumpung lagi libur, apalagi yang ditunggu-tunggu. Benar, berarti nggak ada sebenarnya waktu yang tepat untuk memulai bahasa Inggris itu ya Git ya. Iya, nggak ada. Yang penting ada kemauan dari diri sendiri dan motivasi. Nah ini motivasinya, kalau aku tadi kan pengen nyanyi dan mendengarkan lagu bahasa Inggris tanpa lirik. Kalau Gita, kamu motivasinya sebenarnya untuk belajar bahasa Inggris itu apa sih sebenarnya? Motivasi aduh gimana ya bilangnya, motivasi aku sebenarnya kayak agak lucu aja sih. Aku kayak mau gimana ya, kayak mau berdebat online aja dengan orang tapi langsung pakai bahasa Inggris. pengen yapping cus pakai bahasa Inggris gitu ya. pengen yapping aja. Kok gitu nggak lucu kok. Kan pengen maunya ya gitu lah. Benar berarti kayak ngediskusiin suatu topik, tim pro atau kontra gitu. Tapi kamu gabung sama debat juga atau debat dari kita kan di kuliah di Unlam ya. Jadi di debat itu namanya Lambung Mangkurat Debate Society. Di situ aku kayak ngasah skill debat aku. Oke. Debat iya, bahasa Inggrisnya iya, tapi karena masih relate bahasa Inggris ya. Dan aku penasaran juga nih, kalau di Harvard Inggris nanti aku udah masuk, bakalan ada target nggak ya Kit untuk meningkatin bahasa Inggrisnya? Terus kayak program-program internal apalagi yang bisa diunggulin untuk orang-orang yang benar-benar pengen belajar bahasa Inggrisnya tuh dari basic gitu. Oke, kalau Rindi masuk sih biasanya kita tuh targetnya tuh lebih ke diri sendiri ya. Cuman biasanya dari Harvard Inggris itu kita kayak memilih kayak siapa sih yang kayak improvementnya nih dari awal sampai sekarang melesat nih. Itu bakal dipilih buat jadi fasilitator. Misalnya next Rindi jadi fasilitator English Circle ya gitu. Tapi Rindi harus ngelitnya dalam bahasa Inggris semua percakapannya gitu. Jadi kamu jadi leader discussionnya gitu lah, tapi pakai bahasa Inggris gitu, dipilih nanti. Berarti emang targetnya dari diri sendiri ya, perkembangan masing-masingnya juga. Tapi kayaknya rasanya bakal suportif banget dan diapresiasi. Betul dong. Tapi sebenarnya, nih aku baru inget juga nih, kadang pronunciation aku tuh masih jelek. Bukan jelek sih ya, mungkin tidak sesuai harapan aku. Nah ini gimana kalau kamu obrolin ke teman-teman dan sanak-sanak di luar sana, sebenarnya gak apa-apa pronunciationnya itu masih belum perfect, atau ada tips nggak biar pronunciationnya ini makin oke? Oke, kalau sebenarnya ada sih Rindi tipsnya kan, ada namanya tuh tongue twister. Tongue twister? Iya, kayak kuku kaki kakakku. Iya, itu tongue twister, kuku kaki kakakku. Satu biru dua biru. Tapi ini dalam bahasa Inggris gitu. Mungkin coba dong. Aduh, kayaknya aku bakal belibet banget ya. Oke, satu ya. That's right. Yang aku ingat aja nih. Ya. A big black buck beat a big black bear, but a big black bear beat a big black buck back. Iya, itu panjang banget gitu, gak ada yang lebih singkat. Aku udah kayak oh my god. Aduh, apa ya, aku tuh bingung juga kalau itu panjang banget lagi. Ini gini, apa tuh? Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Yeah. Tapi lebih cepet kali. Iya, lebih cepet biasanya. Coba berdua dulu kali ya. Oke. 1, 2, 3. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. We all scream. We all scream. Ya, oke. One more. 1, 2, 3. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Oke. Kayak gitu. Faster. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Bisa ya? Iya, bisa. Jadi dari situ belajarnya. Jadi enggak berbelit-belit lagi mulutnya nanti. Iya, benar, belibet gitu ya. Iya, belibet. Nah, itu dia. Ternyata bisa belajar dari situ salah satunya. Dan mungkin banyak juga masih tongue twister yang bisa dipelajari. Soalnya tadi yang kita mention kan panjang banget ya. Yang a big black buck itu kayaknya udah advance level. Kita masih beginner level. Tapi ada banyak kok di Google, kalau mau cari tongue twister langsung buka aja tuh. Seru banget. Iya, langsung cobain. Seru banget tongue twister untuk pronunciation. Kalau untuk grammar,
Aduh, grammar lagi ya. Grammar lagi, ini bener-bener kayak technical gitu. Tapi gimana caranya biar kalau ngobrol nggak usah perhatiin grammar banget, atau kayak nggak perlu takut gitu ya, maksudnya kalau grammarnya salah gitu. Sebenarnya kalau ngobrol sama native ya, mereka itu enggak terlalu merhatiin grammar sebenarnya. Yang penting orang tuh paham maksud kita. Ya udah, itu yang kita bilang, misalnya I want to buy this, ya udah gitu kan, atau buy this please gitu. Aku mau beli ini, this please, ya kayak gitu. Bisa ya ternyata. Bisa pakai gesture ya kan. Tapi kalau grammar sebenarnya ya penting sih ya, kalau mau berbicara seperti native speaker gitu-gitu. Tapi kalau kita ngomong sama orang, selama mereka bisa paham yang apa kita maksud, ya it's okay. Oke, that's the point. Kayak ya udah, komunikasi pakai bahasa Inggris, pakai bahasa alien pun kalau sama-sama ngerti gitu kan ya. Ya udah, jadi nggak perlu terlepas dari pronunciation, dari grammar, dari kosakata yang kita pilih, atau bahkan pakai beberapa isyarat gitu ya. Itu kalau udah sama-sama ngerti, oke gitu. Oke, ya kalau di luar itu mereka mengajarinya dibiasakan salah, malah aku lupa ada metodenya gitu. Jadi it's okay kalau salah, karena kalau terbiasa nanti itu akan sendirinya kayak fix dengan sendirinya, kayak terbenari dengan sendirinya gitu. Bener, jadi emang salah dalam bahasa Inggris apalagi di awal-awal ya udah penting gitu ya, berani untuk melakukan salah dan juga berani untuk ya mungkin kita ngerasa belum terlalu jago bahasa Inggrisnya, tapi it's okay. Ya, it's okay. Oke, ini aku ngomongnya enak banget nih. Tiba-tiba saya gabung ke komunitas agak-agak gugu. Tolong bantuannya ya nanti ya. Oke, siap. Oke, ini kan bahasa Inggris pasti kita lihat peluangnya tuh benar-benar banyak banget untuk kerja, atau kita bakalan abroad nantinya. Kalau kamu ngelihat potensi anak-anak muda di Kalimantan Selatan dan juga peluang untuk karir mungkin ya dengan bahasa Inggris tuh penting banget nggak sih sebenarnya, Git? Penting banget ya, karena apalagi bahasa Inggris kan bahasa internasional nih. Mau nggak mau kita harus bisa dong, terutama untuk masyarakat Banjarmasin. Kita punya banyak budaya nih contohnya ya. Kayak contohnya pasar terapung. Itu kan salah satu yang potensial untuk dijadikan wisata kan. Kenapa kita nggak seterkenal kayak Thailand? Thailand juga ada pasar terapung. Oh iya benar. Kok kita kalah saing gitu loh. Padahal kita bisa buka itu, kalau kita bisa nih, oh in Indonesia there is also floating market pasar terapung. Aku bahkan kayak melakukan wawancara ke pemuda-pemuda, tahu nggak apa bahasa Inggrisnya pasar terapung? Nggak ada yang tahu, ternyata bahasa Inggrisnya floating market. Ya gitu. Jadi jadi kan orang luar tuh bakal kaget gitu. Oh ternyata ada juga ya di Indo, dikirain cuma ada di Thailand gitu. Nah jadi itu membuka sektor pariwisata ya. Di situ bisa ada peluang untuk kita membuka lapangan kerja. Betul. Dan kayak PNS atau BUMN dan startup lainnya kayaknya juga skill bahasa Inggris ini bakalan dinilai ya in this era gitu. Betul banget, bener banget. Dan dulu mungkin kamu sempat mikir bahasa Inggris nanti dulu deh belajarnya, dan sampai sekarang kamu udah jago bahasa Inggris. Perubahan apa nih yang kamu udah ngerasain? Apakah udah mulai banyak peluang yang terbuka, atau kamu ngerasa kayaknya life easier with English gitu? Yes, ya life easier with English, karena juga aku kan suka apply gitu kan. Aku bikin CV ku dalam bahasa Inggris, kayak tinggal ngetik-ketik udah bisa gitu kan. Kayak mengetik essay dalam bahasa Inggris, aku udah bisa, tapi tinggal paling benerin grammarnya dikit, tapi udah bisa ngetik sendiri gitu loh. Nggak perlu ngetik bahasa Indonesia panjang dulu kan, terus translate ke bahasa Inggris, terus aku pahami lagi satu-satu kan, itu ribet ya mungkin, tapi karena udah bisa bahasa Inggris jadinya aku bisa langsung mengetik apa yang ada di pikiran aku dalam bahasa Inggris gitu. About that nih, lanjut lagi. What do you think about penggunaan AI dalam bahasa Inggris? Oh, menurut aku AI itu sangat membantu sih dalam bahasa Inggris, karena bisa disesuaikan nih levelnya. Kita mau, misalnya kita mau tes IELTS bahkan sama AI, kita bisa sesuaikan. Kita mau ngetik misalnya writing ya, writing IELTS itu kan ada writingnya. Kita mau writing terus kita mau review ini band berapa sih writing aku ini, band 1, 2, or 3 gitu. Kayak semakin tinggi levelnya kan semakin bagus berarti skill writing kamu gitu. Jadi AI-nya bisa membantu kita yang mana perlu diimprove gitu. I see. Tadi ada ngebahas tentang IELTS. Itu gimana sih sebenarnya belajarnya biar efektif gitu, Git? Apalagi kan itu lumayan mahal ya sekali tes. Mahal banget sih. Untuk satu kali tes untuk mendapatkan nilai IELTS yang tinggi itu bakalan perlu effort dan how to biar nih skornya targetnya segini, gue bisa mencapai bebas deh IELTS or TOEFL kalau ada tips dari Gita. Kalau aku belum pernah ngambil IELTS juga sih, karena ya biaya tadi mahal banget ya Rindi.
kayak kalau nggak belajar takut langsung rugi nih kalau ngambil langsung. Bener. Mendingan persiapan dulu ya, daripada dimatengin. langsung ngambil. Betul. Ini persiapan TOEFL tuh kemarin aku TOEFL yang di kampus ya, sempat ada buat persyaratan lulus gitu. Aku belajarnya kalau nggak salah di 1 minggu, tapi aku belajarnya tuh per section. Bagus. Per section. Tapi aku tetap ngerasa kalau skornya tuh nggak maksimal gitu. Ini gimana ya? Kira-kira berapa waktu yang dibutuhin buat tes bahasa Inggris tersebut, dan juga gimana cara belajar yang paling efektif biar skornya itu sesuai harapan kita? Kalau aku sendiri sih ya Rindi, aku belajarnya lebih gampang lewat YouTube kalau sendiri gitu. Biasanya di YouTube itu sudah ada soal-soal lengkap sama guidingnya gitu. Kalau ini cara jawab soalnya kayak gini nih jenis pertanyaannya. Cukup untuk aku itu 30-40 menit belajar sendiri di YouTube itu kan itu udah apa ya, bagi aku efektif. Mungkin bagi orang-orang lain beda kan, tergantung juga ya Rindi mau efektif atau enggaknya. Tapi bagi aku itu 30-40 menit, soalnya kalau 1 jam aku udah 1 jam itu udah pusing. Berarti penting juga untuk ngetahuin limit kita kalau belajar pakai bahasa Inggris gitu ya. Oke, limitnya kalau misalnya 30 menit doang kamu bakalan fun belajar, ya udah 30 menit aja. Betul. Nah, berarti kalau sekarang nih Git, sehari kamu emang harus ada untuk speaking English, or kamu ya udah seminggu mungkin emang harus ada ngobrol gitu sama pakai bahasa Inggris? Gimana ya, mungkin nggak harus setiap hari atau nggak harus speaking. Kadang aku tuh chatan sama temanku pun pakai bahasa Inggris gitu loh. Iya benar. Jadi meskipun kita nggak ngomong tapi kita mengetik gitu kan. Jadi kayak speaking dan writing itu kan salah satu produktif skillnya bahasa Inggris. Jadi selama kita masih produktif aja nih mengeluarkan bahasa Inggris, jadi it's okay meskipun nggak ada ngomong. Apa sih produktif skill bahasa Inggris itu? Produktif itu skill yang menghasilkan. Kayak writing menghasilkan tulisan, speaking menghasilkan suara ya, percakapan gitu. Kalau satunya sisanya itu listening sama apa satunya? Writing bukan. Listening, melihat, speaking, reading. Yes. Nah, itu kan bukan produktif, apa ya namanya? Aduh, lupa lagi. Ya udah lah ya, nanti kalau yang tahu boleh di komen-komen dulu. Tiba-tiba lupa. Aku anak bahasa Inggris padahal. Anak bahasa Inggris, bener. Harap Inggris juga. Nih, kalian ada nggak sih kalau lagi kumpul-kumpul gitu? Guys, harus banget loh masukin bahasa Inggris ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau misalnya kamu udah masukin kehidupan sehari-hari, selain chatan, selain ngobrol juga, apa aja yang kamu lakuin tiap hari biar kamu tuh Inggrisnya tetap improve dan tetap inget gitu, tetap nambah kosakata bahasa Inggris gitu ya? Bener. Aku suka baca komik sih. Kamu suka baca komik? Iya, sama nonton film gitu. Jadi aku pakai subtitle bahasa Inggris. Jadi meskipun aku nggak produktif, tapi aku membaca gitu, Jadi kan masuk ke otak ya, Rindi. Gitu sih. Berarti tiap hari ya? Ya karena aku suka banget. Bener. Tapi kalau ini termasuk nggak? Kan biasanya ada TikTok tuh ya. TikTok tuh banyak banget bahasa Inggrisnya kadang. Entah itu point of view kayak point of view bla bla bla, girl bla 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 gitu. Itu tuh menurut kamu termasuk boleh lah ya dimasukin ke dalam productive English, atau mendingan kamu tes kuis Duolingo tiap hari gitu. Soalnya kan di Duolingo itu tuh kayak ada gak sih kayak target kamu berapa nih bisa konsisten 7 hari, 21 hari and something gitu kan. Jadi kecanduan gitu kecanduannya bukan sama sosial media tapi sama Duolingo gitu. Betul. Lebih bagus secara langsung sih ya daripada kita kaku terhadap bahasa Inggris yang ada di HP misalnya dan lain sebagainya, karena lebih baik itu berinteraksi secara langsung tadi, Rindi. But nothing wrong lah ya tentang itu kalau misalnya nothing wrong asal enggak kecanduan. Iya itu dia, benar-benar tetap nge-scrollnya dalam kondisi yang oke. Dan enggak keterusan juga. Soalnya tiba-tiba ada orang lagi konser kan ngerjain Duolingo gitu. Nggak bisa. Jangan lagi konser malah nyanyi aja gitu, nge-vibing aja. Aku juga pengen nanya nih, gimana sih kalau skill bahasa Inggris ini kita bisa jadiin kayak kunci menuju peluang yang internasional, mungkin kayak studi abroad. Apa ya, kalau skill ini kan bisa digunakan tadi untuk kalau studi abroad itu biasanya persyaratannya kayak essay ya kan, CV, resume. Aduh, benar. Pasti itu berguna banget sih, Rindi. Apalagi itu kalau mau abroad. Kalau study kan biasanya kalau kerja nih biasanya TOEFL. Itu kepakai banget kan semuanya, TOEFL tadi, essay. Jadi kayak mau nggak mau harus bahasa Inggris. Bahkan kayak itu di bidang pekerjaan nih ada juga mamanya teman aku, kantornya itu tiba-tiba
kayak udah berstandar internasional. Jadi semuanya tuh dituntut untuk belajar bahasa Inggris. Iya. Aduh, jadi tiba-tiba aja gitu tiba-tiba ya. aja. Nah, jadi kan kita nggak siap kan. Benar, dituntut cepat untuk bisa menyesuaikan. Bener Ya, banget. siapa tahu nanti tempat kamu kerja meskipun misalnya perusahaan lokal, nasional, ternyata kalian tiba-tiba ada potensi gitu, tiba-tiba jadi internasional di perusahaannya. Kan kaget kan harus bisa bahasa Inggris. Jadi mamanya itu kayak les sama aku. Oh iya. Iya. Oh, berarti bener menurut aku kalau misalnya bahasa Inggris, oke, kita mikir nggak perlu lah bahasa Inggris gitu ya. Pekerjaan aku tidak memerlukan yang bahasa Inggris. Oke, mungkin ada di sini. Tapi untuk yang udah memerlukan skill bahasa Inggris ada di sini. Bisa meningkatkan karir juga gitu ya, internasional juga. Terus ada juga yang bilang nih, Git, katanya kalau udah abroad gitu, udah ngobrol sama warlock di luar sana, itu pasti mau nggak mau kita kayak ngobrol bahasa Inggris. Itu kira-kira kenapa ya? Kalau udah balik kalau lagi di sana di luar negeri aja tiba-tiba bisa gitu bahasa Inggris. Menurut kamu faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi itu, Git? Karena terpaksa nggak sih? Oh iya, kayaknya karena faktor tuntutan bertahan hidup gitu ya. Kalau nggak bisa ngobrol bahasa Inggris, gimana nanya toilet di mana atau jual beli nggak bisa gitu, tanya ini di mana, itu di mana. Karena katanya juga cara paling cepat belajar bahasa itu adalah langsung pindah ke negaranya. Langsung pindah ke negaranya. Iya, kalau punya banyak duit. Misal kamu pengen belajar bahasa Jepang gitu ya. Benar. Ya udah berangkat aja langsung ke Jepang. Nanti kamu akan dituntut di sana belajar bahasa Jepang. Benar, karena mungkin ya balik lagi ini adalah faktor dari lingkungan gitu ya, ngobrolnya semuanya, bahkan mungkin semua fasilitasnya menggunakan bahasa Inggris, menggunakan bahasa Jepang, mau nggak mau buka Google Translate akhirnya jadi paham gitu ya. Jadi terbiasa gitu. Oke, ini sekarang kamu umur berapa, Kit? Apa? Umur berapa? 22. Wow, 22. Kamu udah 22 Aku udah 2 juga. Oke, sama ya. Kayak lagu Taylor Swift, 22. Ini kalau buat teman-teman di luar sana mungkin lagi di usia 20-an, ada yang pengen kamu sampein nggak? Oke. Kayaknya harus sekarang deh belajar bahasa Inggrisnya, atau ada advice lain yang pengen kamu sampein? Kalau yang 20-an ya kejar cita-cita lah ya, fokus pendidikan gitu kan. Kalau soalnya di usia kita udah mau fokus karir nih, karena kita udah dua-dua ya Rindia, udah mau fokus karir. Jadi kalau masih 20 mungkin pendidikan ya udah mulai serius, udah jangan terlalu main-main lagi gitu. Terus kalau kamu mau belajar bahasa Inggris, atau kalau Ikam orang Banjar, Ikam harus ikut komunitas Harat Inggris, karena disinilah wadahnya Gasan Hubungan Ikam belajar bahasa Inggris tanpa harus takut dijudge. Oke, how to join Harat Inggris? Jangan how to join itu tinggal klik follow, nanti kalian bisa DM langsung IG Harat Inggrisnya, Kak aku mau join dong gitu. Oke, ini sebelum join ke Harat Inggris kita bakal bacain dulu ya. Kita bakalan ke KKN komen kata netizen. Ini udah banyak banget yang nanya nih ya terkait Harat Inggris. Bentar, aku pilih dulu pertanyaannya Gita. Oke, ini pertanyaan pertama, ini dari The Kunci. Katanya alasan belajar bahasa Inggris dong Kak, biar ada inspirasi untuk mempelajarinya dan memulainya. Alasan apa tadi? Ulang dong pertanyaan. Alasan untuk belajar bahasa Inggris, terus inspirasi buat mempelajarinya itu apa? Alasannya tuh kita harus nemuin sendiri gak sih? Boleh deh, alasan pribadi dari kita apa? Alasan pribadi biar kamu bisa ngobrol sama orang ya, biar kamu bisa mendebat orang lain pakai bahasa Inggris gitu lagi. Biar kamu bisa nonton apapun pakai bahasa Inggris, dengerin lagu pakai bahasa Inggris, nggak perlu. Tuh banyak kan alasannya, ada banyak alasan, lo pilih aja lagi yang mana yang sesuai sama kamu. Bener, atau balik lagi kayak aku tadi ya, alasannya pengen nyanyi pakai bahasa Inggris tanpa lihat lirik. Itu sesimpel itu udah bisa jadiin alasan motivasi untuk belajar bahasa Inggris juga. Inspirasi mungkin, misalnya kamu pengen jadi diplomat, itu kan jadi inspirasi bagi kamu kan untuk belajar bahasa Inggris. Wow. Aku salpok sama akunnya tadi karena aku kenal orang. Oh iya, boleh saya hi dulu kalau gitu. Oke, lanjut lagi. Ini ada 500 Days of Beatles. Ini katanya ada how to overcome fear of failure dan juga demam panggung. Menurut kita gimana? Fear of failure ya. Aduh, kenapa ya ini berkaitan sama skripsi aku, Rindi. Oh iya, boleh. Apa skripsi kamu judulnya apa? Aku tentang kayak kognitif strategi gitu. Jadi kayak failure itu kayak termasuk bagian kognitif gitu kan dari otak. Nah, jadi aku udah mewawancara sebenarnya mewawancara subjek aku dan dia ada fear of failure juga nih. Jadi ini aku share dari subjek skripsi aku ya. Tapi ya, jadi dari mereka itu biasanya speak in front of the mirror, ngomong sama kaca gitu katanya. Itu kan takut failure. Itu sebelum
ke panggung, misalkan dari dia demam panggung ya, misalnya depan kaca ngobrol gitu sama diri sendiri. Oke. Kayak kasih positive affirmation ke diri sendiri meskipun gugup. Nah itu terus juga mereka kayak stop pas ngomong, kayak tiba-tiba linglung mereka stop ngomong daripada kita gitu. Oh, oke. Ya apa sih namanya ya yang kayak gitulah gitu ya. Jadi mereka itu kan kayak malah bikin kita makin gugup kan ya, terus malah jadi belibet nanti ngomongnya. Jadi katanya pause dulu, terus take a deep breath and then continue. Oke, gitu. mungkin ini salah satu yang dilatih juga di Harvard Inggris ya. Iya. Wow. Itu langsung jawaban dari subjek skripsi aku nih. Jawaban dari subjeknya. Benar. Kayaknya bisa diterapin juga. Nanti bakal aku terapin juga, kayak lebih baik pause daripada Oke, lanjut lagi, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Star Velvet. Katanya gimana sih cara improve dan juga dapat temen buat ngobrol Inggris di lingkungan kita, mungkin especially in Banjarmasin, in Kalimantan Selatan. Oke, namanya siapa tadi? Dari Star Velvet. Oke, Star Velvet, kamu harus join Harvard Inggris ya, Star Velvet. Terus juga buat improve Inggris kamu di sini nih kayaknya cocok banget deh sama kamu kalau kamu mau ketemu teman-teman dan lingkungan yang suportif yang bisa improve Inggris kamu. Di sini nih tempatnya buat kamu buat join. Jadi Star Velvet bisa DM langsung deh IG Harvard Inggris biar aku kasih slot untuk ikut Inggris kalau mau ya. Udah dapat special invitation dari Gita loh. But kita sebelum Star Velvet gabung lagi ke Harvard Inggris, kita lanjut nih ya ke next question. Ini ada dari Little Katio. Kak, gimana sih caranya biar supaya konsisten dalam belajar bahasa Inggris? Menurut kita mungkin ya. Konsisten belajar bahasa Inggris kayak setiap hari ngomong Inggris gitu ya, konsisten ya. Ya tadi do what you love. Kalau Little Cat Yo suka baca komik, baca komik lah Little Cat Yo atau baca buku gitu. Dan nonton film sama lagi, diulang lagi apa yang kamu suka, itulah yang akan bikin kamu konsisten. Biasa kan kita konsisten pada apa yang kita sukai kan. Bener. Oke, berarti untuk konsisten sama hal-hal yang disuka bisa dari nonton sesuai passion kamu aja, ya, apa yang kamu suka konsisten. Bener, gitu. Kecuali kamu butuh konsisten untuk meraih sesuatu gitu ya, mungkin untuk kerja, mungkin kamu harus menyisihkan waktu 1 jam 2 jam dalam sehari untuk belajar bahasa Inggris, atau kamu perlu tes bahasa Inggris gitu. Emang agak beda mungkin ya, konsistennya beda ya, karena kita harus memaksa diri gitu. Memaksa, kayaknya emang harus ada paksaan. Dan tadi bilang kata kita stop nunda-nunda gitu. Itu dia pertanyaan dari KKN kali ini. Dan aku ada pertanyaan lagi nih Git ke kamu. Ini kalau dilihat dari bahasa Inggrisnya, kamu ada gak sih role model yang kamu tuh amazed banget dan kamu tuh want to be her or him? Siapa ya? Nggak apa-apa, kayaknya teman kamu juga bisa kamu jadiin ini sih role model. Siapa ya? Aku sebenarnya role model kamu diri sendiri. Pede banget ya, bagus sih ya. Tapi kayaknya aku nggak terlalu spesifik punya role model gitu, Rindi, karena aku emang suka aja, kayak aku mulai bahasa Inggris bukan karena terinspirasi dari orang, tapi karena memang aku pengen. Benar-benar motivasinya dari diri sendiri. Ya, so jadi you wanna be better day to day, day by day ya. Jadi aku nggak ada role model gitu. Jadi aku pengennya tuh aku yang jadi seperti, aku ingin diriku jadi seperti ini gitu, versi terbaik aku sendiri. Oke, mungkin 5 tahun ke depan kita bakalan ngomong sama kita yang sekarang kayak gue bangga banget sama Allah kayak. Gitu. Aku bener-bener orang ikam lah. Alright, thank you banget Gita udah ngobrol-ngobrol hari ini bareng teman sanak-sanak seberataan, dan kita bakalan lebih terbuka gitu ya. Oke, kita awalin dari mindsetnya. Next kita harus cari lingkungan yang mendukung, dan tadi harus ditutup juga sama konsistensi. That's the key untuk pengen jadi Harvard di bahasa Inggrisnya. Makanya gabung aja ke komunitas Harvard Inggris ya. Harvard Inggris di Kalimantan Selatan udah ada platformnya. Gak ada lagi alasan buat kamu nunda-nunda, buat nolak gitu kan ya. So kita bakalan lanjut lagi next, siapa tahu Harvard Inggris bakal main lagi. Ada itunya, ada slogannya loh. Ada, aku mau dong. Apa nih slogannya? Harvard Inggris, haratin Inggris kamu. Terus kayak gini tangannya. Haratin Inggris kamu. Iya, haratin Inggris kamu. Oke, kita boleh coba ya. Kamu dong mimpin dong. Oke. Harvard Inggris, haratin Inggris kamu. Langsung aja haratin Inggris kamu teman-teman, dan juga sanak-sanak dengan gabung di Harvard Inggris. Dan juga thank you udah nonton dari awal sampai akhir di Ruang Tunggu Podcast TVRI. Rindi pamit, Gita pamit, dan